Saya nonton lagi karena geser-geser. Pak Dr. Richard Lee juga yang mualaf itu. Juga ada live, sama. Ini tahu Kristen dari mana? Ya sampai saudara nih bukan Tak usah saya tidak sarankan itu. Dengar ini khotbah kau tahu mereka posisi. Kalau saya melihat mereka bukan Yudas, mungkin Thomas. Kan bisa jadi mereka pergi dan kembali lagi. Yudas itu tidak keluar, tetap dalam situ. Sibuk tuduh-tuduh mualaf Yudas, tahu-tahu kita yang Yudas, bahaya. Mereka buat keputusan jelas sekalipun kalau mereka tetap di posisi itu Anda tahu tolak Yesus pasti masuk neraka. Tapi mereka beri warna jelas, tidak main dua kaki seperti Yudas. Mereka bukan Yudas menurut saya. Ya sudah saya mau pindah agama, saya bukan Yudas. Saya tidak percaya. Ya, saya mesti butuh bukti atau apa. Mirip-mirip Thomas, agak skeptik dikit. Kalau Yudas ada di gereja, pelayanan, tapi dikuasai setan. Kristen tidak dididik tunjuk-tunjuk orang. Kristen dididik untuk koreksi diri. Takut gak punya temen. Lu salah. Takut tuh kalau lagi gak punya duit. Karena kalau lu punya duit, setan juga ngaku temen lu. Takut nggak punya temen, lu salah. Takut tuh kalau lagi nggak punya duit. Karena kalau lu punya duit, setan juga ngaku temen lu. Gercep ya. Pertama kali nggak bikin jerawat ya? Enggak dong kak, enggak dong, nggak bikin dong. Kakak siapa nih? Kakak Ani nggak bikin. Etalase 1 kak, etalase 1 Helmia Beauty sayang. Etalase 1 Helmia Beauty-nya itu Helmia Beauty untuk yang kulit normal. Halo. Bisa. Halo. Normal kusam kering kemudian berminyak, flek membandel, flek menaun boleh. Etalase 1-nya. Etalase nomor 1-nya ambil ya guys. Tinggal langsung kamu facial wash, toner, serum, day cream untuk pemakaian pagi. Malam harinya adalah facial wash, toner, serum dan night cream dari Helmia Beauty-nya. Aku barusan isi lagi tuh ya. Facial wash, toner, serum, day cream pemakaian pagi. Malam harinya facial wash, toner, serum dan night cream. Itu dia. Langsung diambil sayangku yuk. Langsung kamu tinggal langsung dicek teman guys. Keren. Ambil. Hai guys, selamat siang. Kamu semua yang baru bergabung. Halo, siang. Selamat siang. Selamat siang Bu Sarah. Hai, selamat siang Ibu. Gimana? Tahu nggak nih? Apaan? Viral. Robin Onsu jadi mualaf. Wah, PR-nya para pendeta nih. PR pendeta ya. Nah, saya nggak kaget. Sedangkan Yudas yang setiap hari bersama dengan Yesus aja, yang jadi bendaharanya Yesus aja bisa berkhianat, apalagi cuma Robin Onsu. Nah, bagi teman-teman Muslim ya, hati-hati orang yang Tuhannya saja dikhianati, apalagi kalian. Hati-hati ya, semoga benar-benar awet dan tidak berkhianat lagi satu hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita tahu Ruben Onsu telah memutuskan menjadi mualaf dan tentu saja itu menimbulkan polemik. Itu membuat banyak sekali Polycarpus dan laskarnya kejang-kejang. Dan saya rasa teman-teman sudah tahu ya, Ruben Onsu sekarang dibanjiri komentar bahwa dia adalah Yudas Iskariot. Dan tentu saja komentar-komentar tersebut berasal dari kalangan Kristen. Karena yang pertama ya, Muslim itu kebanyakan tidak tahu siapa Yudas Iskariot. Silakan kalian tanya sama teman-teman Muslim, kalian survei. Kebanyakan Muslim awam tidak tahu Yudas Iskariot. Yang tahu kisah Yudas Iskariot itu orang Kristen. Terus yang kedua, umat Muslim malah sedang memberikan selamat, apresiasi kepada Ruben Onsu yang akhirnya mendapatkan hidayah, mendapatkan keselamatan. Jadi nggak mungkin Muslim yang nyerang Ruben Onsu, kan begitu. Bahkan hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh teman-teman Polycarpus yang mengatakan bahwa kalau bisa, teman-teman Kristen janganlah berkomentar seperti itu. Janganlah menyerang Ruben Onsu. Karena menurut Polycarpus,
dengan kalian menyerang iman Ruben Onsu, itu akan makin menguatkan Ruben Onsu dan makin meyakinkan Ruben Onsu dan teman-teman Muslim bahwa ternyata ajaran Kristen bukanlah ajaran kasih. Ya, bukanlah kasih yang sejati, tapi kasih makian, kasih hinaan, dan sebagainya. Dan ini sudah sering kita buktikan. Memang ajarannya kasih, teman-teman. Tapi kasih ancaman, kasih makian, kasih hinaan. Ya, kan seperti itu. Bahkan di zaman dulu, kasih mati orang. Kasih mati orang, teman-teman. Itu yang dilakukan oleh para penjajah saat menjajalkan agamanya. Saat Belanda datang ke Indonesia, memberikan, menawarkan yang namanya Bible. Itu mereka lakukan dengan kasih mati orang-orang yang ada di bumi Nusantara ini. Mereka menyebarkan Bible, teman-teman. Bimbingan Belanda. Ya, bimbingan Belanda. Itu disebarkan dengan cara apa? Kasih mati orang-orang yang ada di bumi Nusantara. Jadi jelas ya, inilah ajaran itu. Terus, Ruben Onsu sendiri ya santai saja, teman-teman. Karena dia tahu konsekuensi, resiko dari berpindah keyakinan. Akan terjadi penolakan, akan terjadi penghinaan, akan banyak yang terjadi di dalam diri Ruben Onsu. Dan ini sudah selalu terulang dan terulang, teman-teman. Mau siapapun yang mualaf, selalu akan ada cerita-cerita penolakan, cerita-cerita penghinaan, dan sebagainya. Karena mereka tidak akan senang. Ya. Mereka tidak akan pernah mau menerima ada orang yang terselamatkan. Selalu dibilang kan, iblis tidak mungkin membiarkan manusia, anak keturunan Adam, masuk jannah, masuk surga. Mereka pingin mencelakai dan menarik kita ikut masuk ke neraka. Karena memang tujuan mereka, tugas mereka, mempengaruhi kita agar kita mau jatuh ke dalam dosa. Tugas mereka cuma satu, teman-teman. Tugas mereka bukan berkembang biak. Tugas mereka bukan mencari nafkah, mencari duit, pergi bekerja. Enggak, kerjaan mereka cuma itu. Bagaimana mempengaruhi sebanyak mungkin anak keturunan Adam. Jadi kita maklumi saja, teman-teman. Kan begitu. Cuman dalam kasus Ruben Onsu ini cukup seru. Cukup sangat seru, teman-teman. Apakah benar Ruben Onsu ini adalah Yudas Iskariot? Nah, ini ada dua pendapat yang berbeda nih. Kalau kita dengar dari mayoritas orang-orang Kristen mengatakan, yes, Ruben Onsu Yudas Iskariot. Bahkan termasuk Pastor Sarah Anthony, teman-teman. Seorang pendeta yang biasanya omongannya tuh agak-agak bagus lah gitu, mirip Melato gitu. Kadang-kadang ada kejujuran. Saat Pastor Sarah Anthony memuji umat Muslim, memuji umat Muslim yang luar biasa, yang kompak, yang tidak pening dengan doktrin, tidak pening dengan imannya, jelas Tuhannya siapa, beda dengan mereka yang masih berantem dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang tidak tahu Pastor Sarah Anthony, silakan di search. Di channel saya juga sudah sering saya bahas dulu bagaimana Pastor Sarah Anthony memuji umat Muslim. Tapi di kesempatan ini agak lucu. Dia sepakat dengan mayoritas Kristen yang melabeli Ruben Onsu sebagai Yudas Iskariot. Sedangkan Pendeta Mel Atok tidak setuju. Menurut Pendeta Mel Atok, baik itu Richard Lee, Ruben Onsu itu bukan Yudas Iskariot. Bukan, teman-teman. Nah, ini beda pendapat ya. Nah, kita dengar dulu kedua statement mereka dan kenapa bisa beda pendapat. Hai, karena ini adalah suasana Lebaran, izinkan saya mengucapkan selamat Idul Fitri kepada semua teman-teman Muslim di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. 1 Syawal 1446 Hijriah, dan mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini tentang yang lagi viral bertepatan dengan hari Lebaran. Ruben Onsu dinyatakan atau menyatakan diri sebagai mualaf. Nah, bagi teman-teman yang Kristen jangan
menghakimi, ya. Tidak usah dihakimi karena apa? Karena Yesus Kristus sendiri telah berkata di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 10 berkaitan dengan kedatangan Yesus kali yang kedua, akan ada banyak orang yang murtad. Kata murtad itu kalau di dalam Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani kata murtad menggunakan kata apostasia yang artinya meninggalkan iman. Ini merujuk kepada kedatangan Yesus kali yang kedua. Sebelum itu akan terjadi murtad. Banyak orang, artinya tidak sedikit, nggak cuma 1-2. Kenapa? Karena penganiayaan, karena siksaan, banyak orang akan meninggalkan imannya. Nah, saudara-saudara, jangankan Ruben Onsu, karena Pendeta Mel Atok mengatakan pastilah Ruben Onsu menyesal seperti apa, misalnya tentang Yudas, Petrus yang penyesalannya luar biasa. Nah, menurut saya jangankan orang seperti Ruben Onsu yang setiap hari ada di gereja, dari kecil lahir dari keluarga Kristen, bisa meninggalkan iman Kristen. Sedang Yudas, sedang Simon Petrus yang setiap hari 3,5 tahun ikut kemana-mana dengan Tuhan Yesus, melihat mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, bahkan dipercaya sebagai bendahara, juga bisa murtad. Demikianlah kita pasti bisa. Sebab itu hati-hati, bangun, sadar, bangkit, bangunkan diri saudara sendiri dan iman saudara, dijaga, dipelihara. Karena kita nggak tahu, Yesus berkata banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Semoga kamu dan aku adalah orang yang terpanggil dan terpilih. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Siapa dia? Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Kenapa Yudas disebut iblis? Karena Yudas ini tidak percaya Tuhan. Ya, ini ada di ayat 64. Perhatikan. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Dari rombongan orang tidak percaya yang ada di ayat 64 ini, grup pertama yang akan meninggalkan Yesus, yang berikut adalah diwakilkan oleh Yudas yang akan menyerahkan Yesus. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kombinasi antara ayat 64 dan ayat 70-71, siapapun yang tidak percaya Yesus, iblis ada padamu. Itu tak terbantahkan. Suka tidak suka, ini berita harus datang. Siapapun yang tidak percaya Yesus, sungguh-sungguh setan berkuasa atasmu. Ya. Bahkan yang sudah percaya saja masih digoda-goda, apalagi yang tidak percaya. Dan yang tidak percaya, ya, supaya bisa ada perbedaan antara Yudas dan Petrus. Yang tidak percaya, itu dirinya menjadi rumah yang sangat nyaman bagi setan. Makanya di Lukas 22, ya, ayatnya yang ketiga dikatakan demikian. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Enak-enak sekali. Iblis masuk ke dalam Yudas. Nanti baru kita lihat apa perbedaannya dengan Petrus dalam cerita kita ini. Bahkan dia pernah ambil perjamuan langsung kerasukan iblis. Yohanes 13 ayat 27. Perhatikan. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Iya. Orang kalau ambil perjamuan, pulang tenang, pulih. Ini. Ambil perjamuan, kerasukan iblis. Nah Petrus ketika Tuhan bilang nyala iblis, dia bukan kerasukan.
Setelah saya pelajari kerasukan di data pembanding ini, Yohanes 13 ayat 27. Ini kerasukan yang sangat-sangat mengerikan. Tidak ada manifestasi-manifestasi mencurigakan seperti kebanyakan yang kita tahu. Kalau orang kerasukan berteriak-teriak, banting-banting, jahat, bahaya, dikurung, diikat, dirantai. Ini tidak. Kerasukan, tapi ada di pelayanan. Kerasukan, tapi tetap sibuk pelayanan. Aduh, ini lebih ngeri daripada orang yang kerasukan setan lalu dikandangin. Saya nonton di TikTok, rame sekali. Saya nonton Ruben Onsu lagi live. Lalu itu orang-orang masuk, tuh bukan mau belanja yang dia jual. Semula langsung bilang, Yudas, Yudas. Itu yang bilang Yudas punya banyak. Yudas, 30 keping perak. Yudas, Yudas, Yudas. Sampai Ruben punya saudara yang Jordi juga live juga mereka bilang, Yudas mana? Bayangkan. Saya nonton lagi karena geser-geser. Pak Dr. Richard Lee juga yang mualaf itu. Juga ada live, sama. Ini tahu Kristen dari mana? Ya sampai saudara nih bukan Tak usah saya tidak sarankan itu. Dengarin khotbah kau tahu mereka posisi. Kalau saya melihat mereka bukan Yudas, mungkin Thomas. Karena bisa jadi mereka pergi dan kembali lagi. Yudas itu tidak keluar, tetap dalam situ. Sibuk tuduh-tuduh mualaf Yudas, tahu-tahu kita yang Yudas, bahaya. Mereka buat keputusan jelas sekalipun. Kalau mereka tetap di posisi itu Anda tahu. Tolak Yesus pasti masuk neraka. Tapi mereka beri warna jelas. Tidak main dua kaki seperti Yudas. Mereka bukan Yudas menurut saya. Ya sudah saya mau pindah agama. Saya bukan Yudas. Saya tidak percaya. Ya, saya mesti butuh bukti atau apa. Mirip-mirip Thomas agak skeptik dikit. Kalau Yudas ada di gereja. Pelayanan. Tapi dikuasai setan. Kristen tidak dididik tunjuk-tunjuk orang. Kristen dididik untuk koreksi diri. Amin, Bapak Ibu terkasih. Jangan buru-buru bilang mualaf Yudas. Dan saya ketemu beberapa mualaf ternyata bukan Yudas, Thomas. Mereka kembali kok, bertobat. Tapi biasa kembali babak belur juga ya. Para-para baru kembali tidak apa-apalah. Bapak Tuhan masih terima. Mari. Peleng selalu kan. Mari. Ya, tidak mungkin Tuhan buang kan. Tapi ini tidak ada rekomendasi ya. Jangan ada Anda yang nona-nona mulai mata bakaca-bakaca ingat sandula. Besok itu aneh pakai bendera Palestina tuh kak. Lu mau cari hal ke polisi proses. Kirain negara-negara Palestina pun negara. Ketemu pun negara, setengah mati, setengah hek, lu urus negara lain. Saudara tidak usah bela-bela Israel. Israel son butuh ketong. Masa Israel bilang, tolong anak NTT bantu beta, lu gila. Israel pun nuklir begitu canggih, ini pas sama pida yang baik kayu kurung tuh. ISIS tapak ke mata kiri picah. Tak usah sosok bela Israel. Terus apa ada ajaran? Beta siap mati bagi tanah perjanjian. Lu pun tanah yang itu seorang pun tanah. Lu urus sertifikat tuh lu. Dihibahkan balon-balon nama tuh. Lu urus tanah perjanjian. Lu pun tanah yang dibelo. Tak usah deh. Tak usah sosok pahlawan. Beta akan bela. Siapa lah ini? Benyamin Netanyahu. Benyamin Nenotek di atas karena butuh bantu. Kau sembarang. Tidak ada Makanya dari Brigade Meo punya tindakan saya dukung 100%. Protes itu, lapor polisi. Siapa yang suruh pasang pakai bendera Palestina di malam takbiran itu? Pancing-pancing emosi orang. Saya ini sudah sembuh, saya kasih tahu ya. Jangan bikin aneh-aneh di Kupang tercinta nih. Nanti kalau dari Amnatun, Amfoang dan turun ke mana? Lelo Gama, lu siap hadapi dong. Darote, Oelaba, Mehara.
Anak-anak dari Liai semua lu. Lu mau terima? Ah? Selamat siang Bu Sarah. Hai, selamat siang Ibu. Bu, Gimana? tahu nggak nih Apaan? berita viral? Robin Onsu jadi mualaf. Wah, PR-nya para pendeta nih. PR pendeta ya. Nah, saya nggak kaget, sedangkan Yudas yang setiap hari bersama dengan Yesus aja, yang jadi bendaharanya Yesus aja bisa berkhianat, apalagi cuma Ruben Onsu. Nah, bagi teman-teman Muslim ya, hati-hati, orang yang Tuhannya saja dikhianati, apalagi kalian. Hati-hati ya, semoga benar-benar awet dan tidak berkhianat lagi satu hari ya. Cukup menarik ya teman-teman. Bisa ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Dan bagi teman-teman Muslim, Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid utama Yesus. Kalau di Islam kita mengenalnya Hawariyun. Orang-orang sahabat-sahabat dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi di antara 12 tersebut ada yang akhirnya mengkhianati Yesus. Menjual Yesus dengan 30 keping perak. Jadi memang Yudas ini dari awal motivasi ikut Yesus itu ingin kaya. Ingin kaya teman-teman. Bahkan saat jadi bendahara di perkumpulan ya, perkumpulannya Yesus, kalau dulu ya teman-teman Kristen itu ada yang bilang ormas ya. Kristen bukan agama, tapi Kristen itu ormas, organisasi masyarakat. Kurang lebih Yudas inilah dulu bendahara di ormas tersebut. Ya, dulu John Peter tuh yang bilang. John Peter yang sudah meninggal ya. Jadi kalau dibilang Yudas ini memang motivasinya itu. Jadi saat dia melihat Yesus batal menjadi raja dari Israel, dia berpikir, waduh, udah gagal nih 2 tahun pengorbanan dia. Mau nggak mau cut loss. Itulah dia jual Yesus. Minimal masih ada dapat uang daripada sia-sia. Karena motivasi orang-orang ngikut Yesus itu banyak, beragam. Ada yang motivasinya pengen jadi panglima. Karena mereka berpikir ini calon raja. Yesus diikuti karena orang-orang mengeluh-elukan bahwa dia adalah pengganti Daud. Dia adalah raja berikutnya. Dia adalah raja yang akan membawa Israel keluar dari penjajahan. Harapan kepada Yesus adalah itu. Yesus akan jadi raja. Sehingga kalau ada orang yang dari awal ikut Yesus, itu kan minimal akan jadi ring 1. Akan jadi menteri, akan jadi pembesar-pembesar. Termasuk Yudas ini, yang pengen jadi bendahara negara. Bendahara kerajaan Israel. Ada yang pengen jadi panglima. Itulah dia agak show off. Dikit-dikit keluarin pedang kan gitu. Ada yang mau jadi menteri ini, menteri itu kan gitu. Dan ternyata gagal, Yesus nggak jadi raja. Bahkan sudah mau ditangkap. Itulah dia menepi. Betul nggak? Ke Taman Getsemani itu kan istilahnya menepi supaya nggak ditangkap. Supaya tidak ditangkap. Tapi malah dikibusin oleh Yudas ini. Yang menjual Yesus. Bagi teman-teman, menurut kalian lebih setuju yang mana nih? Ini teman-teman Kristen yang saya tanya ya. Yudas Iskariot atau bukan? Sosok orang-orang yang mualaf. Seperti Ruben Onsu. Kalau saya sih bilangnya, ya enggak. Mereka orang yang jelas. Sama seperti Mel Atok bilang, mereka Thomas. Thomas itu juga nggak percaya sama Yesus. Dia minta bukti supaya dia percaya dan yakin. Ya. Jadi, kalau dibilang Yudas Iskariot, ini nggak cocok. Yang pertama, posisi Yudas Iskariot jelas. Dia nggak di 2 kaki, teman-teman. Ya. Banyak orang sekarang itu yang beragama tuh 2 kaki. Kita nggak pungkiri. Istilahnya masih ragu-ragu. Masih dalam kebingungan. Contohnya, ya mohon maaf, Denny Sumargo. Saya malah lebih cocok bilang Denny Sumargo, ya lebih condong ke sana. Karena Denny Sumargo pernah bilang gini, gimana ya, kalau saya mengimani Yesus ya sebagai Tuhan, tapi sekaligus saya mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup. Jadi mengimani Yesus juga, mengimani Nabi juga. Mengimani Islam juga. Ini kan 2 kaki kalau saya bilang. Nggak bisa.
Ya, nggak bisa yang seperti itu. Itu baru benar. Yudas posisinya jelas ada di luar. Ada di luar. Ya. Dia tidak lagi menjadi bagian dari organisasi Yesus tersebut. Dia sudah keluar. Standing positionnya jelas. Ruben Onsu maksudnya, yang mualaf. Kalau Yudas, dia di dalam, tapi mengkhianati. Mengkhianati, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita bicara Yudas itu lebih condong ya kepada orang-orang yang ada di dalam kekristenan, tapi mengkhianati dan menjual Yesus. Siapa orang tersebut? Ya kalian, para Polikardus. Ya, betul nggak? Jadi kalau dibilang Yudas itu pengkhianat, Yudas itu mendapat keuntungan, ciri-cirinya, ya kalian lah Polikardus. Betul nggak? Ciri-ciri Yudas adalah mendapatkan keuntungan dari pengkhianatan tersebut. Dia ada di dalam, tapi menikam dari dalam. Itu Wak Labu, Pak Bom, Agatha, Ki Ahmad, dan sebagainya. Itu Yudas. Kalau Wak Labu, saya rasa semua orang Kristen pun sepakat ya, kecuali pendukung dia lah, yang minoritas. Mayoritas orang Kristen itu sepakat bahwa Rudi Yohanes adalah Yudas. Karena memang dia sangat meninggikan dan membanggakan Yudas. Selama ini dia bilang Yudas adalah spesial. Ya, Yudas orang terpilih. Yudas memang dikasih peran seperti itu. Jadi bad cop, good cop. Yesusnya jadi good cop, Yudasnya jadi bad cop. Tapi tujuannya sama. Supaya ada agama Kristen kan gitu. Menurut si Wak Labu. Ya, jadi balik lagi teman-teman. Balik lagi, kalau kita bicara Yudas itu, Yudas adalah orang yang ada di dalam Kristen dan mendapatkan keuntungan. Sama seperti dibilang Melatok. Bahwa orang yang ada di dalam pelayanan, ya, belum tentu punya iman kepada Yesus. Belum tentu. Mungkin dari kecil dia ke gereja. Bahkan bisa jadi dia ikut ambil bagian dalam pelayanan. Jadi full-timer. Bahkan jadi pendeta sekalipun. Jadi pendeta sekalipun, tapi berkhianat dan menjual Yesus. Banyak nggak? Banyak. Banyak, teman-teman. Sudah berapa banyak pendeta-pendeta tersandung kasus gara-gara uang? Coba saya tanya, berapa banyak? Ketua Sinode Gereja Pentakosta di Indonesia, ya, itu sekarang sedang diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya. Gara-gara dugaan penggelapan dana. Dan saya sudah bahas di konten sebelumnya. Dan yang paling mengejutkan, ya, ini yang paling mengejutkan teman-teman, ketua ya, sinode dari Gemim, ini juga kena teman-teman, sudah jadi tersangka. Bayangkan, ketua sinode Gemim yang ada di Manado, salah satu denominasi gereja terbesar yang ada di Sulawesi Utara, itu sudah ditetapkan. Ya, sudah ditetapkan. Ngeri teman-teman, sebagai tersangka. Steve Keppel dan Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Pendeta Hen Arina, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian dana hibah dan pemerintah Provinsi Sulut kepada Sinode Gemim selama periode 2020 sampai 2023. Ini nanti kita akan bawa dalam konten khusus lah ya, mengenai pendeta-pendeta yang makan uang, pendeta-pendeta yang korupsi, pendeta-pendeta yang sebenarnya Yudas itu sendiri. Jadi kalau ditanya Yudas itu ya orang yang di dalam Kristen, bukan orang yang mualaf. Mualaf itu keluar dari kekristenan menuju terang, menuju kebenaran, orang yang terselamatkan, orang yang mendapatkan hidayah. Betul nggak? Nih ya. Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara. Artinya ini yang di dalam Pemprovnya, karena dalam pengawasan dia, dan Ketua Sinode Gemim. Jadi tersangka. Ngeri nggak teman-teman? Ini Kompas ya, nggak main-main. Nanti jangan bilang, wah berita bohong atau apalah. Ini Kompas coy. Nih. Tanggal 8 bulan 4 sekarang loh. Ya. Jadi bagi teman-teman, orang-orang seperti inilah yang lebih cocok dan lebih pantas disebut Yudas.
Dan yang cukup mengejutkan, saya bingung, kenapa teman-teman Kristen, Laskar Polycarpus, itu komentar Yudas, ya, ataupun menghina Ruben Onsu yang lagi jualan dengan kata-kata Yudas. Kenapa nggak pernah ada pendeta yang tersandung kasus korupsi, kasus keuangan, yang kalian labeli Yudas? Saya bingung. Sudah berapa banyak pendeta-pendeta yang tersandung masalah uang? Silakan kalian cek. Tapi tidak ada satupun pendeta tersebut yang kalian labeli Yudas. Aneh. Betul nggak? Saya belum menemukan ada pendeta yang makan uang yang dilabeli Yudas. Kalau Polycarpus yang dilabeli Yudas sudah ada. Contohnya Wak Donat. Karena Wak Donat memang terang-terangan dukung Yudas. Wak Donat terang-terangan nyari duit dengan mengorbankan teman-temannya supaya bisa galang donasi. Termasuk Rudi Simamora yang dia korbankan. Itulah julukan dia adalah Wak Donasi, Wak Donat. Ya, mafia donasi kalau menurut Paul Jang. Tapi pendeta yang udah banyak ini mana? Mana kritikan dari teman-teman Kristen? Artinya kan tebang pilih. Artinya kan nggak benar juga. Betul tidak? Kita lihat di zaman sekarang berapa banyak pendeta-pendeta mengkhianati sinodenya, keluar dari gerejanya, buat gereja sendiri karena merasa sudah besar. Berapa banyak sinode-sinode gereja sekarang yang dulunya tunduk kepada GBI. GBI itu pecah begitu banyak. Gereja Betani pecahan GBI, Mawar Sharon, ya, Tiberias. Coba saya tanya, Rehoboth. Berapa banyak pecahan dari GBI yang semua motivasinya ini pingin jadi ketua sinode juga, pingin punya gereja label sendiri, jadi bisa dapat semua sendiri, nggak perlu bagi-bagi, nggak perlu sharing sama sinode lagi. Coba lihat motivasi-motivasinya. Pernah nggak kalian labeli Yudas? Selalu mereka bilang apa? Oh, karena sinodenya sudah tidak bisa mewadahi. Oh, sinodenya sudah tak sanggup mengaturnya. Karena beda. Visi misinya sudah beda dan sebagainya. Pret. Orang GBI sistemnya terbebas kok. Kalian suka-suka setiap masing-masing GBI Rock mau ngapain, GBI Gilgal mau ngapain. Kan gitu. Ya, GBI Glow itu ngurus keuangan sendiri, mau ngapain terserah. Bahkan jadi saingan antar GBI depan-depanan sekalipun nggak ada masalah kok. Yang penting beda GBI-nya. Ini GBI siapa? Gilbert. Ini GBI siapa? Nico. Ya. Ini GBI Juan Mogi. Nggak ada masalah. Tapi kenapa mereka-mereka ini buat sinode sendiri? Ya lebih gampang. Lebih gampang sendiri gitu. Nggak perlu lagi nyetor kepada GBI pusat. Betul nggak? Ini testimoni dari teman-teman kita sendiri ya. Silakan kalian cek. Pernah nggak dilabeli orang-orang ini Yudas? Coba saya tanya, pernah nggak kalian labeli? Nggak pernah. Kalian tuh kan hanya tersulut kebencian karena orang-orang ini mualaf dan bakal berpengaruh banyak dan bakal membuat banyak orang lain juga ikutan jadi mualaf. Ini yang kalian takuti. Karena kalian takut, ya kalian cuma bisa melampiaskan dengan hujatan. Orang yang suka menghina orang lain, suka ngata-ngatain orang lain, itu kan karena dia merasa terganggu, merasa terancam. Betul nggak? Kalau nggak merasa terancam, nggak akan peduli. Kalian kan merasa terancam dengan Ruben Onsu ini. Itu kalian komentari, kalian marah-marah dia, kalian hina dia. Tapi cuman seperti itulah yang bisa dilakukan oleh Polycarpus. Ya, kita maklumilah. Mau diskusi nggak bisa, babak belur terus. Berharap sama orang-orang yang menjuluki dirinya apologet Kristen, nggak bisa. Apologet Kristen babak belur terus dalam diskusi. Andre Tungtung yang mereka andalkan, ditantang debat sampai 3 kali, nolak terus. Kan gitu, nolak terus. Jadi gimana, siapa lagi yang bisa diandalkan? Ya nggak ada. Betul tidak? Karena nggak ada, ya sudahlah, mereka stres sekarang. Yang bisa mereka lakukan apa? Menghina.
Udah, itu aja. Ya, karena nggak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Nah, kita maklumi aja teman-teman. Ya, dan semoga Ruben Onsu bisa istiqomah, bisa kuat. Ya, dari sini kita bisa lihatlah buahnya. Kan selalu mereka bilang kayak gitu kan, lihatlah ajaran itu dari buahnya. Kalau Islam, itu buah bagus. Cuman, di framing dengan sangat jahat. Kan gitu. Jadi ada buah di Islam, kan ini pohon Islam. Banyak buahnya, betul nggak? Banyak buahnya. Mereka cari ini buah yang mana yang belum masak. Ya, kalau ibaratnya, ini belum masak nih, masih hijau. Masih hijau, mereka ambil. Terus mereka framing sedemikian rupa, lihat ini nggak manis dan sebagainya. Padahal kalau dimakan tetap manis. Walaupun dia masih hijau, dia manis. Tapi di framing sedemikian rupa sama mereka, lihat nih, buahnya nggak bagus. Kan gitu. Buahnya asam dan sebagainya. Padahal nggak kasih tes orang. Cuman dia bilang aja. Islam itu kan digambarkan jelek, gara-gara sering ada beberapa oknum-oknum tertentu yang di framing oleh teman-teman kita, bahwa orang-orang inilah perwakilan Islam, bahwa Islam seperti ini. Misalnya ada kasus teroris, ya, ada hal-hal yang kurang bagus. Mereka framing, itu Islam, itu Islam, itu Islam. Mereka labeli terus. Jadi perwakilan dari Islam mereka ambil dari yang buah seperti itu. Sedangkan yang dari mereka, ya mohon maaf. Kalian bisa lihat. Walaupun mereka poles sedemikian rupa ya, yang buah busuk pun mereka cat. Wah, supaya kelihatan masih segar. Kelihatan masih bagus gitu, padahal udah busuk. Ya, mereka akali. Tapi sekarang udah nggak bisa teman-teman. Kita udah masuk ke zaman yang nggak bisa lagi mereka ngakali seperti itu. Alhamdulillah orang udah lihat. Ya, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua, kalian yang nilai sendiri. Kalau saya cuma nampilin secara data, inilah yang sedang kita hadapi, yang kita lawan. Jadi bagi teman-teman muslim yang baru nonton, baru tahu dunia diskusi ini, dan menanyakan, kenapa kita buat konten-konten seperti ini? Ya karena yang kita lawan nih orang-orang sadis teman-teman. Orang-orang yang sadis sekali, yang hujatannya luar biasa, hujatannya tanpa henti kepada Islam, dan di dalam beberapa kesempatan saya sudah tampilkan contoh-contoh hujatannya, walaupun banyak sekali teman-teman muslim yang mengkritisi, mempertanyakan, untuk apa perlihatkan hujatan mereka. Ya karena kita butuh kadang-kadang, supaya teman-teman muslim yang awam tahu, supaya orang-orang Kristen yang awam tahu siapa yang kita hadapi. Kita ingin teman-teman Kristen kita itu berangkulan sama kita untuk melawan Polycarpus yang merusak toleransi di Indonesia ini. Karena lawan kita itu mereka, perusak toleransi. Bukan Kristen. Kristen nggak ada masalah dengan Islam. Udah fix kok, udah final dari dulu. Ya, buktinya Islam dan Kristen itu udah hidup berdampingan 1000-an tahun. Walaupun kadang-kadang ada bentrok-bentrok kecil lantaran oknum-oknumnya. Tapi secara garis besar aman. Begitu juga dengan di Indonesia. Dari Indonesia berdiri sampai sekarang aman aja kok. Walaupun kadang-kadang ada aja orang-orang yang mau membuat keributan ini. Nah, ini yang kita lawan. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Ya, lebih dan kurang terima kasih. Dan sekali lagi, dari yang benar itu dari Allah, sedangkan yang salah itu semua dari saya. Bagi teman-teman, ya mohon benar-benar diperhatikan. Karena saya melihat ya makin kesini nih makin ngeri teman-teman. Hujatan makin bebas. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.